Episode ini diawali dengan kelas profesor tentang medis karena kemungkinan tim terluka sangat besar agar mereka bisa melakukan pertolongan pertama. Rio yang sedikit mengerti dengan ilmu kedokteran justru tidak tertarik. Ia menganggap itu bahan lelucon lalu memutuskan keluar dari latihan. Setibanya di rumah, Rio disambut oleh orang tuanya. Rio yang bandel saat itu resmi dikeluarkan dari kampusnya. Kehidupan Rio yang mewah mendapat perhatian dari profesor dan Tokyo. Mengapa seseorang yang tak kekurangan awalnya menerima ajakan untuk perampokan? Mereka mengikuti Rio di sebuah tempat hiburan sembari mengancam bahwa Rio tak bisa mundur dari misi profesor karena khawatir rahasianya akan bocor. Sin kembali ke dalam bank percetakan. Kepolisian mendapat masalah sangat besar. Mengira menembak perampok, ternyata pria itu adalah Choi Young-min, direktur percetakan uang. Melihat sanderanya terluka, Tokyo dan yang lain berusaha membawa Choi Young-min ke dalam gedung. Karena jika menyerahkannya pada polisi, maka akan membahayakan posisi mereka. Setelah Choi Young-min dibawa ke ruangan, Tokyo dan Nairobi berusaha menghentikan pendarahan. Dan Rio harus melakukan pertolongan medis, namun Rio justru mual melihatnya. Dengan terbata-bata, Choi Young-min memohon untuk menelpon istrinya. Di sisi lain, profesor menghubungi Wojin karena tindakan kepolisian justru menggagalkan kesepakatan dan membuat Sandra terluka. Wojin meminta Choi Young-min dibawa ke rumah sakit, namun profesor tidak memberi izin. Wojin lalu menawarkan dikirimkan tim medis untuk mengobati lukanya. Berlin sempat keberatan karena satu peluru tidak akan membuat orang mati. Namun karena profesor terus memaksa, ia akhirnya mengizinkan tim medis memasuki TKV. Setelah bernegosiasi, profesor menyampaikan permintaan Choi Young-min yang ingin menelpon istrinya sebelum operasi. Sementara Kapten Cha sudah menyiapkan pasukan khusus untuk menyusup dengan kostum merah lengkap dengan topengnya melewati ventilasi dekat kafetarian untuk melakukan operasi penyerangan. Kapten Cha juga akan menyamar menjadi salah satu di antara tim medis. Kapten Cha ingin melihat sekaligus mengamankan kondisi di dalam gedung. Penyamaran Kapten Cha dilengkapi kamera transparan nirkabel di kacamatanya. Scene berpindah ke Denver, Rio, Tokyo, dan Moskow yang sedang mengecek keadaan Minsu. Karena pendarahan yang belum teratasi, Minsu semakin melemah. Rio yang mengerti medis tidak cukup membantu. Sebisa mungkin Denver mengeluarkan menggunakan alat medis dari dokter yang akan segera datang untuk mengoperasi Choi Young-min. Mendengar Choi Young-min terluka, Minsu meminta Denver untuk memberikannya catatan kepada Choi Young-min jika dirinya masih hidup. Denver tak habis pikir karena justru Minsu menulis surat permintaan maaf kepada Choi Young-min di saat pria itulah yang membuatnya nyaris tewas. Tokyo menduga Denver menaruh perasaan kepada Minsu karena terlalu mencampuri urusan pribadi Minsu. Tokyo meminta maaf atas perselisihan yang terjadi dengan Helsinki dan Oslo. Berlin memberikan izin kepada Choi Young-min untuk menelpon istrinya karena pembicaraan itu sudah disadap pihak polisi karena istri Choi Young-min sudah ada di pos darurat. Denver membatalkan niatnya memberi surat kepada Choi Young-min dari Minsu setelah mengetahui Choi Young-min masih mencintai istrinya. Scene berpindah ke Tokyo yang memberi perintah kepada Sandra untuk berkumpul di lobi. Tidak ada yang mencurigakan ketika tim medis memasuki gedung melewati pemeriksaan. Namun setelah profesor memeriksa CCTV, ia menyadari kalau salah satu asisten dokter adalah polisi yang menyamar. Scene berpindah saat Choi Young-min akan dioperasi. Saat itu Berlin mengintimidasi Kapten Cha yang mengaku mendapat perintah dari atasan untuk melindungi warga sipil karena khawatir perampok memiliki motif tersembunyi. Sementara itu di sisi lain tim penyusup memasuki lubang ventilasi dan sebentar lagi tiba di dalam. Sepertinya Kapten Cha berusaha mengalihkan perampok dengan keberadaannya hingga para perampok tak menyadari ada penyusup yang berbaur dengan para sandera. Walau Rio menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja, namun profesor merasa ada sesuatu yang tak beres. Scene berpindah ke Moskow dan Minsu. Moskow meminta maaf kepada Minsu karena Denver melukai Minsu dan mengatakan kalau Denver sebenarnya adalah anak yang baik. Namun ia dibesarkan oleh seorang ayah yang buruk seperti dirinya. Beberapa waktu berlalu, tim medis berhasil mencabut peluru dalam dada Choi Young-min. Denver mengalihkan perhatian agar bisa mencuri pinset untuk mengobati Minsu. Sementara di sisi lain, penyusup yang berjumlah 5 orang berhasil masuk. Setelah mengamati Kapten Cha lebih dalam, profesor baru menyadari kalau pria itu menggunakan kacamata khusus. Rio menyampaikan kepada Berlin tentang rencana cadangan. Rio meretas HP milik Kapten Cha saat dia meninggalkannya di pemeriksaan. Betapa terkejutnya Kapten Cha setelah mengetahui perampok dan sandera mengganti topengnya, yang mengartikan pasukan khusus dalam bahaya. Wojin yang mengetahui rencana perampok membatalkan misi tim penyusup dan memerintahkan mereka untuk kembali. Karena para perampok pasti akan menyisiri gedung ketika ada yang mencurigakan.
Profesor rupanya segera melakukan balasan setelah menyadari tim kepolisian melakukan operasi pengalihan. Ia tak hanya menghadang musuh tetapi juga menembus ke dalam kamp musuh melalui Kapten Cha. Kehebatan Profesor menebak rencana polisi benar-benar di luar dugaan. Kembali lagi ke ruang utama, Berlin memerintahkan para sandera untuk masuk ke ruangan sebelumnya. Rio memastikan mereka bisa menyadap percakapan dan panggilan polisi walaupun Kapten Cha mematikan HP-nya. Scene berpindah ke tempat Denver, Tokyo, Moskow, dan Minsu. Usaha Denver mengeluarkan peluru di kaki Minsu sia-sia karena tangannya yang terus gemetar. Sayangnya saat Tokyo akan meminta bantuan Rio, Berlin justru sedang mengancam karena ia curiga ada yang disembunyikan darinya. Berlin akhirnya mengetahui jika Minsu masih hidup. Ia marah karena Denver mengabaikan perintahnya. Denver melindungi Minsu dari Berlin, sementara Tokyo dan Rio tak bisa berbuat banyak karena tangan dan kaki mereka diikat oleh Berlin. Tak lama kemudian ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Berlin yang ternyata adalah Nairobi yang telah berhasil membawa Rio dan Tokyo kembali. Nairobi ternyata membaca surat Minsu yang gagal Denver berikan kepada Cha Yong-min. Nairobi yang mengetahui Minsu masih hidup menghalangi Berlin yang ingin menyingkirkan Sandra. Di tengah keributan itu, kondisi Minsu semakin memburuk akibat kejang-kejang. Rio yang ternyata fobia darah melawan rasa takutnya untuk mengeluarkan peluru yang ada di kaki Minsu. Setelah operasi selesai, Rio membersihkan diri disusul dengan Tokyo yang kagum dengan keberanian Rio. Tokyo dan Rio mengobrol. Rio menceritakan kalau ayah Rio yang kolot sudah mengetahui kalau Rio tidak berbakat di bidang kedokteran. Namun, ayah Rio yang seorang dokter terus memaksanya. Setelah perampokan usai, Rio ingin melakukan apa yang membuatnya bahagia tanpa paksaan lagi. Rio ingin memilih sebuah pulau dan tinggal bersama orang yang ia cintai, yaitu Tokyo. Tokyo yang mendengar hal itu hanya menganggap itu hanyalah ocehan anak muda yang mengganggunya. Beberapa jam kemudian Minsu sadarkan diri berkat transfusi darah dari Denver. Walau tak mengetahui golongan darah Minsu, namun golongan darah Denver yang O dapat mendonorkan darahnya kepada siapa saja. Denver lalu meminta maaf kepada Minsu karena tak bisa menyampaikan pesannya kepada Cha Yong-min karena kondisi yang tak memungkinkan. Profesor memuji tim di TKP karena Minsu masih hidup setelah ia melihat hasil rekaman di ruang santai. Mulai saat ini kendali perampokan dipegang oleh Tokyo, walaupun Berlin mengambil keputusan agar rencana berjalan mulus namun melanggar kesepakatan juga harus mendapatkan konsekuensi. Sebelum ia dibutuhkan kembali, Berlin dikurung tanpa senjata di sebuah ruangan dalam kondisi terikat. Sementara itu di sisi lain, Wojin yang sedang dalam perjalanan terlihat sedang frustasi karena kasus perampokan semakin sulit diatasi akibat insiden salah sasaran. Akibat polisi yang gagal dalam membedakan antara sandera dan perampok. Hal itu pun membuat berita heboh dan memalukan secara internasional. Wojin merasa gagal dalam rumah tangga dan pekerjaannya. Pemerintah menganggapnya tak cakap dalam mengatasi kasus tersebut dan mengganti petugas gabungan dengan yang lebih kompeten. Wojin datang ke kafe Profesor walaupun sudah tutup. Profesor menenangkan Wojin. Wojin terperdaya saat Profesor menawarinya masuk untuk sekedar minum kopi. Entah karena Profesor mencintai Wojin atau ia menganggap Wojin sebagai musuh yang sebenarnya. Scene beralih ke dalam gedung percetakan. Seorang penyusup ternyata masih bertahan di dalam. Ia berhasil bergabung bersama sandera yang lain. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya?